Halo semuanya, selamat datang di channel Radio Ngopi Horor. Kali ini aku akan membawakan kisah horor nyata yang berjudul Rumah Makan Goib di Alas Roban. Kali ini part 2. Bagi kalian yang belum mendengarkan part satunya, nanti akan aku simpan linknya di deskripsi. Cerita ini ditulis oleh salah satu akun Twitter atau X-Crop yang bernama Lakon Story. Dan bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, aku akan simpan di linknya di kolom deskripsi. Jangan lupa untuk klik subscribe dan like sebanyak-banyaknya dan share juga sebanyak-banyaknya. Gimana kisahnya? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Namun anehnya, belum selesai aku menyelimuti bayiku, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara suamiku yang terlihat terkejut sambil memandangi ponselnya. "Loh, Dek, masa ini sudah jam 5 pagi sih?" ucap suamiku sambil menunjukkan ponselnya ke arahku. "Hah? Yang benar," sahutku sambil ikut membuka ponselku. Dan setelah ponselku dihidupkan, malam itu aku benar-benar sangat terkejut karena malam itu waktu di ponselku benar-benar sudah menunjukkan pukul 05.00 pagi. Loh, kok sudah jam 5 pagi sih? Perasaan tadi masuk rumah makan ini masih tengah malam deh, ucapku sambil terus mengotak-atik ponselku. Namun anehnya, belum selesai aku kebingungan dengan semua itu. Tiba-tiba ibu-ibu pemilik warung itu pun datang menghampiriku dengan membawa makanan yang memang sudah lama kami tunggu-tunggu. "Terima kasih, Bu," ucapku pelan. Dan lagi-lagi waktu itu ibu-ibu pemilik warung tersebut hanya diam dengan tidak sedikit pun menjawab ucapanku. Mengetahui hal itu, aku pun mencoba tidak lagi memperdulikannya dan mulai mengajak suamiku untuk memakan makanan yang ada. "Sudah Mas, jangan difikirkan dulu. Mungkin jam di ponselnya yang konslet. Kamu makan dulu ya," ucapku sambil perlahan memberikan piring yang ada di depannya. "Iyalah, makan dulu ah," jawab suamiku singkat. Tapi anehnya, ketika aku makan makanan yang memang sudah kupesan, aku kembali terkejut bukan main. Karena ternyata masakan yang ada di rumah makan tersebut rasanya sangatlah enak luar biasa. Merasakan hal itu, aku pun terus saja melahap makananku dengan sesekali terheran-heran dengan semua keadaan yang ada. "Masakannya enak banget nih, pantesan rumah makan ini ramai," pikirku dalam hati sambil mengarahkan pandanganku ke arah anak pertamaku. "Dio, makan ya nak, enak loh. Kamu kenapa jadi diem aja?" tanyaku. "Sudah Dek, Dio sudah kupesankan dibungkus. Nanti di mobil suapin saja dia. Kayaknya dia capek perjalanan tadi," sahut suamiku. Namun anehnya, belum selesai aku menghabiskan makananku, tiba-tiba bayi kecilku terbangun dari tidurnya dan seketika menangis begitu saja. Dan tidak hanya itu, tangisan bayiku waktu itu juga tiba-tiba histeris dengan aku yang sama sekali tidak tahu apa penyebabnya. Mengetahui hal itu, tentu saja aku pun seketika menenangkannya sebisanya sambil berdiri dan mulai menggoyang-goyangkan tubuhnya. Hingga akhirnya, setelah mengetahui semua itu,
Suamiku pun terlihat mempercepat memakan makanannya dan mulai mengambil bayiku dan digendongnya. "Sudah, sini. Biar aku yang tangani, kamu selesaikan makanannya. Biar aku bawa Lila keluar dulu. Biar ku tenangkan di mobil saja. Di sini takutnya ganggu orang lain," ucap suamiku dengan seketika berdiri dan keluar dari rumah makan tersebut sambil menggendong bayiku. Dan setelah suamiku pergi, tentu saja waktu itu aku di dalam rumah makan tersebut hanya bersama Dio yang waktu itu masih saja diam dengan tetap tidak mengeluarkan sepatah kata. Di situ aku terus menghabiskan makananku yang tersisa hanyalah setengah saja. Dan tidak hanya itu, aku juga sesekali melihat ke arah pembeli lain yang anehnya mereka terus saja memakan makanan yang ada di depannya tanpa terlihat berhenti. Dari tadi kok gak selesai-selesai sih orang-orang ini kalau makan, pikirku dalam hati dengan sesekali mengarahkan pandanganku ke arah beberapa pembeli lain yang ada di rumah makan tersebut. Lampu di rumah makan tersebut masih menggunakan lampu kuning dengan cahaya lampu yang memang menyala tidak terlalu terang. Di dalam rumah makan terdapat sekitar 8 meja panjang yang setiap meja tersebut terdapat buah-buahan lengkap dengan beberapa makanan ringan dan gorengan. Dan tidak hanya itu, keadaan rumah makan tersebut bisa dikatakan sangat bersih meskipun letaknya di tengah-tengah hutan perbatasan antar kota. Hingga akhirnya setelah aku memandangi bagian dalam rumah makan sambil mengunyah makananku, tiba-tiba pandanganku teralihkan dengan adanya kalender yang saat itu masih menunjukkan tahun 2000, yang tandanya kalender tersebut tertinggal 10 tahun yang lalu. Kalendernya kok masih tahun 2000 sih? Apa memang sengaja gak diganti ya? Pikirku. Dan anehnya, sebelum selesai aku memikirkan semua itu, aku pun tiba-tiba kembali dikagetkan dengan teriakan anak pertamaku yang saat itu terlihat kembali menarik bajuku. "Ma, ayo pergi," rintih anakku. "Mama belum selesai makan kok ngajak pergi," sahutku. Dan tanpa menjawab pertanyaanku, tiba-tiba anakku terlihat berdiri dan pergi keluar sambil sedikit berlari seperti anak yang sedang ketakutan. Mengetahui hal itu, aku pun mencoba bersikap biasa saja karena kupikir Dio waktu itu sedang menuju ke arah mobil yang ku tahu. Di situ masih ada suamiku yang sedang menenangkan bayi kecilku, dan singkat cerita, setelah aku selesai menghabiskan semua makananku, aku pun seketika menuju ke arah kasir rumah makan tersebut sambil kembali melihat ke arah beberapa pembeli lain yang masih saja terus makan makanannya. Sesampainya di kasir, tentu saja aku pun menanyakan harga dari semua makanan yang sudah aku pesan sebelumnya. "Semuanya berapa, Bu?" "Lalapan ayamnya 3 ya, Bu. 2 dimakan di sini dan 1 dibungkus. Minumannya 2 dan kerupuknya tadi ambil 5 biji," ucapku jelas. 15.000, ucap ibu-ibu tersebut
Singkat sambil menyerahkan bungkusan ayam goreng yang memang sudah kupesan sebelumnya tersebut. Hah? 15.000? Apa gak salah, Bu? Kok murah banget? Sahutku heran. Namun anehnya, bukannya menjawab. Ibu-ibu tua tersebut terlihat hanya diam dengan terus menatap wajahku. Dan karena kurasa ibu-ibu tua tersebut terlihat sangat serius, akhirnya tanpa banyak tanya lagi, aku pun langsung membayarnya dan langsung berjalan pergi meninggalkan rumah makan tersebut. Waduh, kok aneh banget sih rumah makan ini, pikirku dalam hati sambil terus melangkah keluar. Dan sesampainya aku di luar rumah makan tersebut, aku pun seketika menghampiri suamiku yang masih berusaha menenangkan bayiku yang masih saja menangis terseduh-seduh. Lila, kok tumben ya dek? Dia nangis terus loh, gak diem sama sekali, ucap suamiku. Iya mas, kenapa ya? Sahutku dengan tanganku yang mengambil bayiku dari gendongan suamiku. Namun anehnya, belum selesai aku kebingungan dengan keadaan bayiku. Dio yang sebelumnya hanya diam waktu itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh sembari mengajak aku dan suamiku untuk segera pergi dari tempat tersebut. Ma, Pak, ayo pergi, ucap Dio mengagetkanku. Kenapa kamu kok nangis? Kamu sudah besar loh, sudah kelas 6 SD. Kok masih nangis? Sahut suamiku. Ayo pergi pak, cepat, aku takut, rintih Dio. Dan karena kami rasa malam itu anakku sedang melihat sesuatu, akhirnya suamiku bergegas menjalankan mobilnya dan kami pun pergi meninggalkan rumah makan tersebut. Sepanjang perjalanan, setelah dari rumah makan tersebut, bukannya diam, bayiku benar-benar seolah tidak bisa berhenti menangis. Dan tidak hanya itu, Dio yang biasanya jarang sekali menangis, waktu itu tiba-tiba juga ikut menangis histeris. Dio yang biasanya jarang sekali menangis, waktu itu tiba-tiba juga ikut menangis histeris. Mengetahui hal itu, tentu saja aku dan suamiku pun bingung dan mulai cemas dengan keadaan yang sudah semakin mengkhawatirkan. Bagaimana kalau kita cari rumah sakit saja sebentar? Kita periksakan anak-anak kita mas. Aku takut mereka kenapa-napa, ucapku. Iya wes, sepertinya sebentar lagi pagi. Nanti kalau sudah pagi, kita cari rumah sakit. Ini jam berapa dek? Sahut suamiku. Namun anehnya, ketika aku membuka ponselku untuk melihat waktu, malam itu aku kembali terkejut bukan main. Karena saat itu jam di ponselku masih menunjukkan pukul 01.30 dini hari. Padahal nyatanya aku masih ingat dengan sangat jelas ketika aku masih di rumah makan tadi. Jam ponsel sudah menunjukkan pukul 05.00 pagi. Loh, kok masih jam 1:30 dini hari? Perasaan tadi pas di rumah makan aku lihat jam sudah menunjukkan pukul 5.00. Ucapku bingung. Mendengar hal itu, suamiku pun seketika menghentikan laju mobilnya dan mulai membuka ponselnya untuk memastikan bahwa apa yang aku katakan tersebut memang benar adanya. Loh, kok jadi masih jam 1:30 sih?
ucap suamiku dengan dia langsung turun dari mobilnya untuk melihat keadaan di sekitar jalan. Waduh, iya dek, ada yang tidak beres ini, imbuh suamiku sambil mondar-mandir di pinggir jalan. Mengetahui semua itu, akhirnya suamiku pun memutuskan untuk segera melanjutkan perjalanan dengan pikiran yang tentu saja sudah semakin tidak karu-karuan. Singkat cerita, setelah beberapa jam perjalanan, aku dan suamiku pun akhirnya berhasil keluar dari kawasan jalan hutan tersebut dan mulai masuk ke area perkotaan. Di situ, kami sengaja berhenti sejenak sambil kembali memikirkan kejadian yang sudah kami alami. Namun sayangnya, karena kedua anakku yang masih saja tidak bisa berhenti menangis, akhirnya kami pun memutuskan untuk mencari rumah sakit atau klinik terdekat agar kami tahu apa yang sedang dialami oleh kedua anakku. Dan akhirnya, berbekal dengan Google Map yang ada di ponselku, seketika pukul 7 pagi, aku pun sampai di sebuah rumah sakit kecil yang ada di pinggir jalan. Di situ, tentu saja aku segera memeriksakan keadaan anakku karena aku khawatir jika terjadi sesuatu. Dan anehnya, menurut keterangan dokter, anakku waktu itu tidak mengalami sakit apapun. Bahkan, dokter saat itu juga terlihat sedikit kebingungan dengan keadaan kedua anakku yang terus saja menangis histeris seolah-olah sedang disakiti oleh seseorang. Hingga akhirnya, setelah aku menceritakan semua kejadian yang telah aku lalui semalam, dokter pun mulai paham dan mengatakan jika kedua anakku terkena gangguan non-medis. Di situ aku dan suamiku pun seketika lemas dan memutuskan untuk kembali melanjutkan perjalanan menuju rumah orang tuaku agar anakku segera mendapatkan bantuan. Semua itu memang sengaja kulakukan karena aku pun juga tahu sepertinya sakit seperti ini bisa disembuhkan oleh ibuku. Dan seiring berjalannya waktu, akhirnya waktu pun menunjukkan pukul 3 sore. Aku sampai di rumah. Ibuku situasinya saat itu keadaannya sedang tidak bahagia. Namun dengan keadaan bersedih karena keadaan kedua anakku. Di situ anakku seketika dirawat dan diobati oleh ibuku dengan obat-obatan dan doa-doa Jawa yang aku pun tidak tahu apa artinya. Keesokan harinya, setelah dia berhasil sedikit tenang, aku pun perlahan mencoba menanyakan apa yang sebenarnya dia lihat di rumah makan semalam. Menurut Dio, rumah makan tersebut dia melihat banyak sekali perempuan telanjang bulat dengan rambut yang hanya sebagian. Dan tidak hanya itu, semua perempuan yang dia lihat semuanya sedang makan anggota tubuh manusia. Ada yang sedang makan jari manusia, telinga manusia, hidung manusia, hingga kaki manusia. Mendengar hal itu, aku pun seketika terkejut bukan main, karena aku sama sekali tidak melihat apa yang dia lihat. Yang kulihat waktu itu hanya ada beberapa orang makan namun tidak kunjung selesai. Dan akhir cerita, setelah mendengar semua penuturan Dio, kami pun kembali pulang ke Jawa Barat, tidak berani lagi melalui jalan tersebut. Kami sengaja memilih jalan tol agar semua keluargaku aman dari gangguan yang tidak kuinginkan. Dan selanjutnya, setelah aku menceritakan semua pengalaman itu kepada saudara dan rekanku
yang kebetulan tinggal dan tidak jauh dari kawasan hutan tempat aku bertemu rumah makan tersebut. Mereka semua menjelaskan jika di sepanjang kawasan tersebut sama sekali tidak ada rumah makan seperti aku ceritakan. Hal itu dikuatkan dengan beberapa tahun berikutnya ketika aku kembali mudik. Aku sengaja mencoba kembali melewati kawasan hutan itu untuk memastikan keberadaan rumah makan tersebut, dan nyatanya aku sama sekali tidak menjumpai rumah makan yang dulu pernah aku hampiri tersebut. Kenyataan tersebut tentu saja seketika membuat aku terheran-heran dengan apa yang sudah aku temukan. Bahkan aku pun juga masih ingat nasi bungkus yang dulu sempat dibungkus. Waktu itu isinya pun juga nasi dan lalapan ayam sesuai dengan apa yang sudah aku pesan. Semuanya benar-benar nampak normal dengan tidak ada sedikit pun tanda-tanda jika rumah makan tersebut nyatanya adalah rumah makan setan. Dan akhirnya kini pengalaman tersebut menjadi sebuah cerita tersedih di dalam hidupku. Kini, meski Dio dan Lila sekarang sudah tumbuh dewasa, aku masih saja sering menceritakan tentang pengalaman ini kepada mereka, bahwasannya kita sekeluarga pernah makan di rumah makan tak kasat mata. Oke guys, ceritanya sudah selesai dan mudah-mudahan menghibur kalian. Dan jangan lupa untuk kalian yang ingin membacanya secara langsung, kunjungi akun Twitter yang bernama Lakorn Story, dan jangan lupa juga untuk di follow. Bagi kalian yang menyukai dengan cerita-cerita horor, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye bye semuanya.